Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadanna fazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa halal baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Pak Charlie sebagai ahli rumah, Pak Wel dan kita yang lainnya. Kita banyak syukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah ini dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah berselawat. Semoga selawat kita didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, pada malam hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Januari 2026. Seperti yang pernah saya katakan dulu, kaji kita itu meningkat, Pak. Meningkat daripada kajian yang dulu. Jadi supaya kita tidak kaget, tidak terkejut dengan kajian baru, ada rumus dalam sistem pelajaran atau sistem pendidikan. Ada rumusnya, Pak. Jadi dalam Islam itu kan kelas pembinaan itu ada 7. Pertama kali syariat, torikat, ma'rifat, hakikat, i'tiqad, sifat, zat. 7. Jadi setiap kelas itu materi sama, judul sama, tapi kepahaman beda. Nah, kalau di kelas 1 itu, Pak, misalnya orang azan. Dengan azan kita berhenti kerja, ke kamar mandi, berwudu, pakai baju, pakai peci, pakai sarung, masuk masjid, sholat berjamaah. Nah, kalau seperti itu terus kita laksanakan setiap hari 5 kali sehari semalam, hebat, Pak. Sudah top itu. Itulah yang paling benar, dan itulah yang diharapkan. Itu di kelas 1. Nah, kalau naik kelas 2 lain lagi, Pak. Bapak bagus sholatnya, tepat waktu, berjamaah, dan di masjid. Bapak membaca Allah Akbar sampai salam? Oh, iya, betul, betul. Tahu terjemahannya, Pak? Nah, itu yang belum tahu saya. Nah, itu yang saya belum tahu. Nah, kalau terjemahannya belum tahu, berarti paham dan maknanya otomatis belum tahu. Nah, kalau di kelas 2 nih, Pak, maaf ya, Pak. Allah tidak mengizinkan Bapak mendekati sholat. Apalagi Bapak kerja ke dia. Nah,
Di mana dalilnya Pak Abu? Itulah dalil yang sering kita bawa-bawa itu Pak. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, kamu jangan mendekati sholat. Kalau dulu mengerjakan, mendekati aja jangan. Kalau kamu sedang mabuk. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu ngerti yang kamu ucapkan itu apa. Nah, itu. Oh, tapi Pak Abu, saya kan tidak mabuk. Saya kan tidak minum. Ya justru itu lebih parah. Kalau orang mabuk, orang minum itu dilarang, wajar. Tapi Anda tidak mabuk, tidak pula minum, tapi Anda tidak mengerti ucapan Anda sendiri. Justru lebih parah. Nah, jadi di kelas 2 tidak bisa itu Pak. Ketaatan kita tepat waktu, berjamaah di masjid, itu akan terbatalkan gitu. Karena naik di kelas 2. Nanti setelah kita tahu bacaannya, tahu terjemahannya, tahu paham dan maknanya, naik ke kelas 3. Ditanya lagi, waktu Bapak sholat, Bapak berdiri di mana? Itu di kelas 3. Ya di masjid lah. Atau di kantor, atau di rumah, atau di lapangan waktu lebaran itu. Wah, belum Pak itu Pak. Kenapa? Nah kalau di kelas 3 ini ya fatahhizu min maqama Ibrahim musholla. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim, nah kamu tegak di situ menghadapi sholat, melaksanakan sholat. Kalau tidak seperti itu, gawat. Nah, itu di kelas 3. Nah, sudah masuk kelas 3. Nah, di kelas 3 itu kan metodenya begini. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul masjidil haram. Dari mana kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajah Masjidil Haram. Sudah itu fatahhizu min maqama Ibrahim musholla. Sudah itu falyabudu rabb hadzal bait. Ditunjuk Ka'bah. Itu kelas 3. Masuk ke kelas 4. Jangankan gedung, jangan makam Ibrahim, jangan Ka'bah. Satu orang beda boleh masuk dalam sholat itu. Itulah allazina yazunnuna mulaqurbi wa anahu ilahi rajiun. Orang yang punya keyakinan dalam rasa dirinya pada saat itu dia sudah bersama Rasul dan Allah. Tidak ada lagi bangunan. Itulah di kelas 4 itu. Nah, di kelas 5 i'tikad, tujuan. Nah, apa tujuan sholat? Tujuan sholat itu adalah mewujudkan sifat Allah, mewujudkan sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tetap kita amalkan kajian yang kelas 4 tadi, tapi actionnya di luar itu. Mewujudkan sifat Allah yang ada pada diri. 7 itu kan. Qadirun, Maridun, Alimun, Hayyun, Samin, Basir, Mutakalimun. Dan mewujudkan sifat Rasul yang 4, Siddiq, Amat, Al-Fatama. Sholat kita tetap bertahan di kelas 5. Nah, actionnya itu. Kelas 7 macam mana? Nah, kelas 7 sudah. Kita sudah bersama Allah, sudah bersama Rasul kemanapun kita pergi. Tidak berjarak, jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Itulah sujud. Jadi sujud ini diartikan orang meletakkan kening ke lantai. Betul tak? Betul. Tapi bingung kita mengartikan itu sujud. Kenapa? Sujud itu terkadang kita ngadap tembok. Kita kan sab depan tuh Pak. Kan tembok Pak. Kebenaran kita di podium, depan podium, yang ngadap podium. Kebenaran kita di Mekah, ngadap Ka'bah itu. Jadi itu namanya sujud syariat. Jadi sujud yang benar bagaimana? Ya seperti kata Allah dalam Al-Quran, wasjud waqtarib. Kamu sujud, waktu itu kamu dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Macam mana dekatnya? Jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, melainkan kamu nyatakan dalam kehidupanmu. Sehingga kalau orang nak melihat Allah itu tidak sejauh-jauh.
lihat saja kamu. Artinya segala kerja kita, kata-kata kita, perbuatan kita itu sudah mencerminkan keberadaan Tuhan. Karena Tuhan itu kan ya, Tuhan itu wujud Allah sebenarnya. Lalu siapa kita itu? Itulah kira-kira gambarannya Pak. Udah bisa ditangkap. Kalau Allah itu kan namanya itu kan, tapi ada wujudnya Allah itu. Siapa itu? Itulah Tuhan. Artinya di tingkat 7 itu kita sudah bergelar dengan nama Rob. Makanya ada istilah, jadilah kami itu generasi Robbanion. Kan ada gitu, tengok dua ayat. Generasi Tuhan. Itu tingkat itu. Nah, kajian kita di tahun 2026 itu sudah masuk ke tingkat 7. Jadi nanti Pak Charlie dengan Pak Well akan melihat betapa yang kemarin kita sudah pakem di kelas 7 ini bukan salah, tapi tidak dibenarkan. Kalau turun lagi ke kelas 6 benar, kalau dibawa ke atas tidak dibenarkan. Sama dengan cerita sholat kelas 1, benar hebat dan itu. Tapi kalau naik kelas 2 tidak dibenarkan. Lalu kenapa itu Pak Abu? Itulah metode pendidikan, metode pembinaan. Kalau langsung nanti dikhawatirkan kita tidak siap menghadapinya. Tentu akan timbul banyak pertanyaan nanti Pak. Nah jadi untuk ini mari kita buka surat Shad. Surat Shad itu ayat 38, surat 38 Pak. Surat nomor 38 ayat 65. Kita mulai dari situ. Sambil minum kopi. Nah di surat Shad itu kita membedah Pak. Sampai sampai ayat 88. 65. 65 Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana munzir. Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Jadi di kelas 7 ini Pak, apa yang tertulis pada kitab Quran itulah keterangan yang kita sampaikan. Tidak pakai kias-kias lagi, tidak pakai aling-aling lagi, tidak pakai perumpamaan-perumpamaan lagi, langsung. Nah di sini dikatakan kul, Allah dan Rasul berkata kepada Muhammad Nabi, katakan hai Muhammad Nabi, katakan Muhammad anak Abdullah, inama ana basaru, inama ana munziru. Sesungguhnya aku ini adalah ya tukang mengingatkan saja. Jadi Muhammad Nabi bin Abdullah itu, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Dia mengakui bahwa dia tuh cuma tinggal mengingatkan saja, tukang ingatkan, tukang sampaikan cerita gitu. Nah, yang disampaikannya itu tadi, wa maman illahi ilallah wahidu al-qaharu. Nah, katakan hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa sebenarnya. Qahar itu perkasa. Jadi di sini kita melihat Muhammad itu memang benar-benar orang biasa kayak gitu. Cuma dia ditunjuk jadi
Nabi ditunjuk jadi Rasul. Nah di sini nanti akan tampak ternyata titik sentral kajian tasawuf ataupun kajian gaib ini tidak di Muhammad. Nanti akan kita lihat ceritanya itu. Langsung ayat berikutnya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Terjemahan, yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha perkasa lagi maha pengampun. nah, jadi Muhammad tuh ya memberikan informasi dan berita tentang itu, Pak. Tentang cerita Tuhan langit, Tuhan bumi, maha perkasa, maha pengampun. Nah, dia bercerita tentang itu kepada kaumnya waktu itu, termasuk pada kita hari ini gitu. Terus Pak, Qul huwa naba'un azim. Katakanlah, ia adalah berita besar. Katakanlah, wahai Nabi, ia dalam kurung Al-Quran adalah berita besar. nah, kul huwa naba'ul azim. Itu apa maksudnya, Pak? Katakanlah Muhammad, sampaikanlah Muhammad bahwa inilah cerita yang besar. Yang dimaksudkan cerita yang besar itu di atas itu, Pak. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan perkasa. Itu berita besar. Jadi tema cerita Muhammad di surat ini nyeritakan itu, Pak. Tuhan yang satu, Tuhan perkasa, Tuhan yang maha agung dan maha kuat. Itu. Terus Antum anhu mu'ridun. Kamu berpaling darinya. nah, jadi jangankan orang seperti kita, orang Arab, bahkan Nabi Muhammad sendiri seketika cerita itu dibuka, kalau Nabi Muhammad hampir berpaling. Tapi kalau orang Arab berpaling, orang cak kita bisa jadi berpaling juga kalau ada dasarnya. Kalau cerita ini dibuka rahasianya. Nah, itu. Terus ayat berikutnya. Maka naliya min ilmin bil malaikil a'la Iya. iriyah tasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang malaikat langit ketika mereka berbantah-bantahan. Oke. Muhammad ngomong, Pak, aku tidak tahu sedikit pun tentang cerita malaikat itu di langit berbantah-bantahan. Nah, sekarang saya serahkan dengan Pak Charlie. Bagaimanakah Muhammad itu sebenarnya? Kan berbeda dengan yang kemarin, Pak. Kalau yang kemarin kan Muhammad ini dijadikan 8.000 tahun sebelum Adam. Nah, justru di sini dia berkatakan dia tidak tahu cerita itu. Nah, nanti dulu kita masuk ke situ. Mari kita lihat perbantahan malaikat itu cerita apa. Nah, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati
جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Stop. Coba. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke. Apakah itu bukan perbantahan? Perbantahan kan Pak? Perbantahan Pak Wel? Iya. Tapi di surat ini, di kelas ini Muhammad ngomong, aku tidak tahu ceritanya. Dikit pun aku tidak tahu. Makanya di surat Shad ini ayat 69, makana liya min ilmi bil malail a'la iz yahtasimuna. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat langit ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak tahu dia. Tentu Pak Charlie dan Pak Well akan berkata lagi, lah kemarin ceritanya 8.000 tahun sebelum Adam Pak. Kan begitu kan Pak? Nah di sini dia tidak tahu. Nah inilah yang saya katakan tadi bahwa dalam metode pendidikan pembinaan di mutasawuf itu, poin kaji itu adalah terletak di kajian terakhir kelas 7. Nah, lalu bagaimana dengan cerita yang kemarin? Ya untuk kelas itu sudah benar, karena efek dari pelajaran itu mengajak kita jadi baik, tapi belum selesai. Di mana selesainya? Di kajian tingkat 7, kajian hari ini. Ternyata dia tidak tahu. Kemudian sebatas itu, mari kita koreksi Muhammad ini. Nah, coba buka surat Al-Kahfi, surat nomor 18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yauha ilayya annama ilaikum ilahu wahid faman kana yarju liqa liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Di ayat ini Allah dan Rasul menerangkan kepada kita melalui Nabi Muhammad yang tertulis pada surat Al-Kahfi ayat 110
Apa bunyinya? Muhammad, sampaikanlah kepada kaummu, kepada Pak Abu, kepada Pak Charlie, kepada Pak Wel, kalau kamu tuh adalah manusia biasa, ya sama dengan mereka lah. Sama lah itu, Muhammad itu dengan Pak Wel, Pak Charlie, Pak Abu. Cuman ada bedanya gitu. Padaku ada wahyu. Inilah ayat yang menjelaskan bahwa Muhammad itu didahulukan selangkah, ditinggikan seranting dari kita, Pak. Nah, dari kalimat ini kita akan menuju pada sentral titik kajian. Kalau dulu kan Muhammad nih sentralnya, Pak. Kini kita sudah pergi ke titik sentral yang sebenarnya, yang tidak bisa terbantahkan, yang catatannya ada, datanya ada, dan diakui oleh semua agama, diakui oleh semua dunia. Ternyata Muhammad itu adalah sama cak kita juga. Cuman dia didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Gitu, Pak. Kemudian lanjutkan dengan surat Yasin, surat nomor 36. Ayat berapa? 1 sampai 4. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Stop. Terjemahkan. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Jadi Muhammad itu selain dia itu adalah manusia sama dengan kita, cuman kelebihan itu dia tuh mendapatkan wahyu, bimbingan, arahan daripada Tuhan langsung. Dia itu satu di antara rasul-rasul, Pak. Jadi cerita kita ini persis kayak apa yang tertulis pada kitab Quran. Itu berbeda dengan cerita kemarin kan, Pak? Nah, sudah. Kemudian Bapak buka lagi surat Wadduha ya, surat 93 ayat 7. Surat Wadduha itu surat 93, Pak. Ayat 7. Wajadaka dhalan fahada. Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu dia memberimu petunjuk atau wahyu. Jadi orang Indonesia masih takut mengatakan Muhammad itu sesat, Pak. Tapi kita harus jujur. Kalimat itu artinya, coba lagi baca, Pak. Arabnya? Wa wajadaka Dolam fahada. fahada. Aku temui kamu tuh lagi sesat, Muhammad. Sesat itu artinya tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Nabi, dan tidak kenal diri, tidak kenal dari manusia, dari mana tidak kenal. Lalu kami tunjukkan apa beda dengan Pak Charlie, Pak Abu, Pak Wel? Sama. Bagaimana cara Allah menunjukkan? Yaitu tadi, dia didulukan selangkah, ditinggalkan seranting. Dia jadi guru, mewakili Allah, mengajari kaum dan umat, termasuk mengajar kita hari ini. Tuh. Kemudian dibuka lagi, Pak, surat nomor 42, Pak, Asy-Syura.
surat 44 Surat nomor 42 ayat ayat 52. 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab dan apakah iman itu, tetapi kami menjadikannya cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing ke jalan yang lurus. Kan jelas, Pak. Sesungguhnya, terjemahan yang pertama, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu ruh. Titik. Jadi yang datang kepada Muhammad itu adalah ruh. Yang menjadi guru Muhammad itu adalah ruh. Ruh siapa? Ruhullah. Namanya Jibril. Mengajarkan kepada Muhammad apa itu kitab, apa itu iman, apa itu nur. Kalau Ruhullah tadi atau Jibril tadi tidak mengajarkan kepada Muhammad apa itu kitab, apa itu iman, apa itu nur, akan sama dia dengan kita, Pak. Kalau berbicara kitab, dia tunjuk buku. Kalau berbicara iman, dia tunjuk percaya. Kalau berbicara nur, ya dia tunjuk cahaya. Nah, oleh karena diajar oleh Ruhullah atau Jibril tadi, maka Muhammad mulai mengerti. Oh, rupanya kitab itu adalah Allah. Yang menyimpan rahasia awal dan akhir, zahir dan batin. Nah, di Allah belum nyata, maka dinyatakanlah itu pada sifatnya Allah, yaitu hamdu. Dihamdulilah kita bisa melihat, bisa mendengar apa yang ada pada Allah. Makanya hamdu itu disebut Quran. Kita bisa baca. Nah, Muhammad belajar dari Ruhullah tadi, dari Jibril tadi. Kemudian kamu tidak tahu apa itu iman. Yang percaya kepada Tuhan itu kamu tidak tahu. Ternyata yang percaya kepada Allah itu adalah mukmin, ruh, diri kamu sendiri gitu. Itu diajarkan juga oleh Jibril. Kemudian nur. Sejatinya Allah itu adalah nur, maha nur. Allah punya nur. Itulah Rasul. Namanya hamdu. Rasul punya nur, hamdu punya nur. Itulah para roh. Itu diajarkan oleh Jibril kepada beliau. Nah, oleh beliau diajarkan kepada kaum dan umat, termasuk kita hari ini. Nah, surah Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 97-98. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala
قلبك قلبك بالله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Katakanlah, hai Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa yang terdahulu dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Terus Pak, para siapa? Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa minkala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Jadi ruh yang mengajar Muhammad itu adalah Jibril. Dijelaskan di ayat yang Bapak baca tadi. Siapa yang menjadi musuh Jibril? Tahu tak mereka? Nah, Jibril itulah yang mengajarkan, yang menyampaikan, yang menanamkan informasi Allah dan Rasul pada hati Muhammad. Jadi siapa yang memusuhi Jibril berarti sama dengan memusuhi Allah. Siapa memusuhi Allah sama dengan memusuhi Jibril. Maka semakin teranglah kisah kita hari ini tidak sama dengan cerita kita kemarin. Ya. Sekarang masuk kepada surat nomor 80, Abasa. Jadi kita kuliti satu-satu, kita jelaskan siapa Muhammad ini sebenarnya. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 11. Baca sebuah-sebuah. Abasa wa tawalla. Nah, terjemahannya? Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Stop. Jadi Muhammad itu berwajah masam. Tahu kan Pak wajah masam Pak? Wajah tidak suka. Dan berpaling. Ah, datang pula dia. Nah, gitu. Ah, datang pula dia. Nah, kira itu Pak. Terus Pak ayatnya? Anja'ahu a'ma. Karena seorang tunanetra telah datang kepadanya. Nah, karena waktu itu datang seorang yang buta namanya Abdullah ibnu Maktum datang kepada dia. Nah, kenapa kedatangan orang buta ini menjadikan Muhammad itu bermuka masam dan berpaling? Baca ayat berikut Pak. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau Muhammad, boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya. Nah, dari jadi dosa. waktu itu dia dinasihati oleh ruh tadi, oleh Ruhullah tadi, oleh Jibril tadi. Ya jangan kayak itu Muhammad, boleh jadi dia datang tuh dia tuh ingin membersihkan dirinya gitu. Nah, kalimat jangan begitu Muhammad, boleh jadi dia datang tutup membersihkan dirinya, itu menunjukkan Muhammad tidak tahu cerita ini. Artinya dia melanggar gitu. Terus Pak? Aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Nah, atau mungkin dia minta fatwa, atau mungkin dia ada masalah minta diarahkan gitu, sehingga arahan itu bermanfaat baginya. Terus Pak? Amma manis
istaghna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, dalam kurung para pembesar Quraisy, Terus fa'anta lahu tasadda, engkau memberi perhatian kepadanya. nah itu persoalan. Jadi Nabi Muhammad tadi, anak Abdullah tadi didatangi oleh tokoh Quraisy, Pak. Nah, dia sedang melayani tokoh-tokoh itu. Dan itu manusiawi. Dia kan ingin mengembangkan Islam. Dia butuh dukungan dana, ya, persenjataan, dukungan moral, material orang-orang. Nah, dia sedang cerita itu. Tiba-tiba datanglah orang butuh tadi. Merengam dia, Pak. Ah, datang pulau kayak ini. Ngapa pulau orang lagi urusan ini gitu. Nah, kan kaji pulau. Menurut dia tidak di tempatnya gitu nah. Mm-mm. Terus Pak, Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan dirinya atau beriman. artinya orang-orang yang ingkar itu tidak ada masalah dengan kamu kalau tuh dia tidak beriman kan memang sudah begitu dia. Sedangkan yang datang ini orang yang sudah baik, yang sudah jadi, butuh siraman gitu nah. Kok kamu sampai berbuka masam? Terus Pak, Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, sedangkan dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, malah engkau abaikan. itulah batasnya Pak. Itu kejadian itu. Jadi manusiawi Pak, seperti Pak Charlie dia itu, seperti Pak Well, seperti Pak Abu. Kita sibuk menunjukkan masalah bisnis, pengembangan keuangan, pendapatan, pencapaian, bisa biar dakwah ini bisa lancar. Kita dalam posisi rapat. Tak tahu ada kawan ngetok pintu, nanyakan masalah kaji. Berbuka masam lah, beliau berpaling. Tuh, Pak. Itu kenapa Pak Abu memunculkan beberapa ayat tentang Muhammad sebagai manusia biasa seperti kita, biar kita bisa membanding antara Muhammad yang kemarin kita bicarakan dengan Muhammad hari ini itu tidak sama. Nah, sudah itu Pak, masuk ke surat nomor 38 Pak, ayat 69. Surat Sad, surat Sad nomor 38 ayat 69. Maka liya min ilmin bil mala'il a'la il yakhtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat langit ketika mereka berbantah-bantahan. Nah, wajar Pak. Tidak tahu aku cerita malaikat langit itu ribut waktu itu, tidak tahu saya gitu. Nah, itu. Tahu-tahu ada informasi bahwa terjadi keributan saat itu. Nah, itulah cerita tentang pertengkaran malaikat dengan Allah mengenai masalah Adam. Inilah yang dimaksud dengan perkabaran yang besar. Rahasia apa yang ada di balik itu? Itulah perkabaran yang besar yang kita buka malam ini. Rahasia. Siapa Charlie? Kalau perlu tambah rokok lagi, tambah rokok lagi. Oke, lanjut ayat berikut Pak. Itu 69 dan 70. Yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Tidaklah diwahyukan kepadaku kecuali aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Nah, berarti berita yang aku bawa sekarang ini tidak main-main. Ini adalah wahyu yang didatangkan padaku. Dan aku menceritakan ini kepada kalian itu. Ini kisah nyata loh katanya. Aku disampaikan oleh
Allah melalui Jibril. Nah, kenapa sampai ada kalimat iz? Ingatlah itu, Pak. Ini kisah ini bermula daripada ketika beliau pertama kali dapat wahyu, Pak. Nah, jadi seketika beliau bertahanus, kalau bahasa kitanya bertapa, bersama di Gua Hira. Beliau itu melihat sosok besar tinggi, gagah perkasa bersinar di tengah malam yang gelap itu. Di langit, Pak. Ganteng, tapi belum pernah dia lihat itu. Tiba-tiba dia mengarah kepada Muhammad. Kecil, akhirnya semua besar dengan Muhammad, Pak. Nah, tiba-tiba dia ngomong, Iqra Muhammad, baca Muhammad. Pertama kali yang nak dibaca itu apa? Nah, didesak lagi, akhirnya dia berkata, la ana biqari, aku tak baca. Dirangkul oleh makhluk besar tadi. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. La ana biqari, aku tak bisa baca. Dirangkulnya lagi. Yang ketiga, Iqra ya Muhammad, la ana biqari, dirangkulnya lagi. Nah, waktu rangkulan terakhir itulah tiba-tiba Muhammad melihat awal, Muhammad melihat akhir, melihat zahir, melihat batin. Tapi cerita itu belum tersusun. Itulah Quran. Dia melihat awal, dia melihat akhir, melihat zahir, melihat batin. Tapi cerita itu belum tersusun. Makanya setiap orang besar itu tadi datang, dia mengatakan, ingat hai Muhammad, kejadian ini loh. Termasuk ingatlah seketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Karena cerita itu sudah diceritakan sewaktu dia dirangkul. Jadi ada semacam apa? Kalau bahasa komputer itu apa, Pak? Memindahkan data itu. Copy paste. Transfer. Iya. Nah, seketika dia dikatakan ingatlah hewan, dia teringat. Oh iya, waktu itu gambar ini ada, cerita ini ada. Jadi Muhammad juga tidak omon-omon, Pak. Jadi seketika Jibril menyampaikan informasi kepada dia tentang Allah berkata kepada malaikat terjadi pertengkaran, tidak omon-omon juga dia. Cuma dia lupa, disuruh ingat. Teringat dia, oh iya. Nah, itu. Sudah? Ayat berikutnya, Pak. 71. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi cerita ini sudah ada waktu dia dipeluk oleh makhluk besar tadi. Makhluk besar itu namanya Ruhullah atau Jibril, Pak. Disuruhnya Muhammad ingat. Dia teringat dia, Pak. Ada niat waktu dia peluk itu dia masuk informasi itu. Dia lihat, dia dengar dan dia rasakan. Bahkan dia ada pada posisi kejadian saat itu. Seakan-akan begitu, Pak. Tapi dia lupa. Makanya dia kata, nah aku tak tahu cerita itu. Sedikit pun aku tak tahu. Nah, tapi setelah diingatkan oleh Allah melalui Jibril tadi, teringat dia, baru dia ngomong. Gitu, Pak. Lanjut, Pak. Ayat berikut 72. فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ sajidin. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan rohku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Terus berikutnya.
Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semua bersama-sama. Terus berikutnya, Allah iblis istakbar wa kana minal kafirin. nah itu dia. Kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan termasuk golongan kafir. Sekarang mari kita bedah, Pak. Jadi inilah peristiwa besar itu. Nah, pertanyaannya, Pak, apa tidak salah Allah itu nyuruh malaikat itu sujud kepada Adam? Padahal kan sujud itu hanya kepada Allah semata loh. Cak mana pandangan Pak Charlie? Kan tidak boleh menduakan Allah, kan tidak boleh, Pak. Mensyirikan Allah kan tidak boleh. Tapi di sini kok dia nyuruh gitu nah. Gimana pandangan Pak Wen? Makan pempek dulu, Pak. Karena menyiapkan rohku tadi, Pak. Karena Allah menyiapkan rohku ke dalamnya. Untuk tanam kepadanya dalam keadaan sujud. Oke, sip. Nah, apa itu pengertian seketika aku tiupkan ruhku ke dalamnya, seketika fisik itu sudah sempurna, aku tiupkan ruh kepadanya, maka sujudlah kamu kepadanya. Apa pahamnya itu, Pak? Ya, si Adam itu bagian dari aku. Ah, itu dia. Benar itu. Jadi sekarang mulai terbuka, Pak. Yang kemarin yang kita katakan Muhammad itu, bukan kita katakan bukan, Pak. Atau bukan perlu kita katakan tidak. Untuk di kelas itu nyolah gitu. Tapi ini kita sudah masuk di poin terakhir pelajaran. Maka berkata Allah kepada para malaikat, seketika setelah sempurna batang tubuhnya aku buat dan aku tiupkan rohku ke dalamnya, maka sujudlah kamu kepada Adam. Nah, ceritanya adalah waktu itu, Pak, para malaikat, para jin itu hanya mendengarkan suara Allah, baik, Pak. Itu pun melalui suara batin, energi batin, saking bersihnya mereka itu, Pak. Jadi walaupun dia mendengar suara Allah itu dengan energi batin, tapi terang. Jangan dengar suara kita sekarang ini. Tapi sampai kapan malaikat dan para jin ini hanya mendengarkan suara? Makanya, aku adalah bendahara tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah makhluk. Nah, makhluk ini maksudnya adalah Adam, Pak. Jadi makhluk ini adalah makhluk istimewa. Di mana istimewanya? Pertama, dia dijadikan oleh Allah dengan tangan Allah sendiri, tidak campur tangan malaikat. Itu pertama. Yang kedua, dia tidak melalui seksual, tidak pakai bapak, tidak pakai mak. Artinya dia tidak dimakan usia, tidak dimakan waktu, tidak ada kematian bagi tubuh itu. Makanya Allah berkenan untuk masuk ke sana. Sebenarnya bukan Allah baik. Allah tidak nyata, melainkan nyata pada sifatnya, itu hamdu. Allah itu alif lam, al, hamdu itu sifatnya. Jadi alhamdu. Atau Allah itu alif, sifatnya hamdu, menjadi Ahmad. Jadi Allah, alhamdu, Ahmad itulah satu penggabungan. Ada di dalam dado Adam. Jadi suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada sifatnya atau Rasul. Suara Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada Adam. Makanya dia mengatakan sujudlah kepada Adam. Bapak kenal siapa malaikat? Hamba Allah yang paling taat, yang tidak pernah mendurhakai Tuhan sekalipun, tidak pernah. Dia sujud. Nah, siapa iblis? Iblis itu, Pak, raja bangsa jin. Namanya Azizal bin Janu.
tadinya beliau itu adalah orang yang paling taat kepada Allah, paling khusyuk kepada Allah, paling dekat dengan Allah. Beribadah kepada Allah selama 3.000 tahun. Itu. Yang jadi masalah adalah 3.000 tahun dia beribadah dengan ibadah yang luar biasa, dengan taat yang luar biasa, kedekatan yang luar biasa. Hanya satu persoalan, tidak sujud kepada Adam, maka dia terusir, tergusur, terkutuk. Nah, bandingkan dengan kita, Pak. Umur tidak akan sampai 3.000 tahun, paling kencang 70 tahun lah, Pak Dek ini. Ibadah cuma sebatas rukun Islam 5. Bersahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kawan ini 3.000 tahun, Pak. Karena tidak sujud kepada Adam, gugur semuanya, Pak. Gugur amalnya, gugur ibadahnya, gugur akidahnya, gugur dia sebagai al-muqarrabin. Orang yang paling dekat dengan Tuhan. Inilah berita besar itu. Nah, lanjutkan ayatnya, Pak. Ayat 75. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta minal alin. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau menyombongkan diri ataukah memang termasuk golongan yang lebih tinggi? Jadi seketika iblis ini tidak sujud, ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sujud seketika aku suruh sujud? Apakah kamu merasa besar, merasa paling taat, merasa banyak ibadah, merasa guru daripada para malaikat, sehingga kamu tidak mau sujud kepada Adam? Ingat, Pak, malaikat sujud tadi seketika Allah sudah bersemayam di dalam Adam. Ingat, Pak? Berarti yang berbicara kepada iblis itu siapa? Allah melalui Rasul melalui Adam. Bisa ditangkap, Pak? Adam itulah yang bertanya ke iblis itu, woi, ngapa kau tidak sujud ke aku tuh? Ini yang luput, Pak. Karena kejadian itu kan setelah malaikat sujud. Loh, kok malaikat sujud? Ya, setelah aku ada dalam Adam, kamu sujud ya? Siap, bos, kata malaikat. Berarti dia sudah ada di dalam. Maka bertanyalah Allah melalui Rasul Adam itu sendiri, hei, kenapa kau tidak mau sujud seketika aku suruh kamu sujud kepadaku? Nah, itu ceritanya, Pak. Tapi karena kesombongan, keangkuhan, merasa besar tadi, Pak, butolah mata hatinya iblis, butolah pendengarannya, butolah pemikirannya, butolah perasaannya. Akhirnya jadi buyan, Pak, karena sombong tadi. Buyan itu bahasa kami itu di Bengkulu, Pak. Kalau bahasa Indonesianya menjadi bodoh gitu. Nah, ketahuan ini coba lihat ayat berikut, Pak. Qala ana khairum min laqtani min narin wa
min tin. Hmm. Iblis berkata, aku lebih baik darinya, karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Nah kan membuyan namanya itu, membodoh. Kalau kamu aku suruh sujud kepada tanah, aku salah kata Allah. Aku yang keliru. Tapi kan sudah kukatakan tadi, jika aku sudah masuk kepada Adam, jika aku sudah serta pada Adam, sujudlah kamu kepadanya. Kok kamu berbicara tentang tubuh badan jasad? Kok fisik, kok syariat yang kamu angkat? Pernahkah dipikirkan oleh orang akhir zaman, Pak? Itulah bahayanya kesombongan, Pak. Yang tampak jadi tak tampak, yang terdengar jadi tak terdengar, yang tahu jadi tak tahu. Itu yang terjadi dengan iblis. Nah, lanjut ayatnya, Pak. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, keluarlah darinya surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Oke, siapa yang ngomong itu, Pak? Kola. Tidak ada tulisan Allah di situ, Pak. Ya, Berarti Allah berkata itu sudah benar melalui Rasul. Rasul berkata melalui Adam. Adam lah yang ngusir dia tuh, Pak. Adam ngusir dia tuh, Pak. Terus ayat berikutnya. wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Nah, siapa yang berkata itu? Allah melalui Rasul melalui Adam. Sesungguhnya laknatku ini akan terjadi pada dirimu sehingga pada hari pembalasan. Terus, Pak. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, jadi dia mulai ngeper, Pak. Mulai dia teringat, Pak. Akhirnya dia berkata tentang Tuhan. Mulai dia mengakui Adam itu sebagai Tuhan. Itu kan ada kalimatnya itu. Qala Rabbi. Ada kan, Pak? Mulai dia ngeper, mulai dia takut, mulai dia agak ciut. Tapi tetap ngejumel di hatinya, Pak. Dia minta tangguhkan. Mungkin kita kira untuk berpikir. Siapa tahu berubah pikiran kan. Mau sujud kepada Adam. Tapi lagi-lagi dia digoda lagi dengan pandangan zohirnya, Pak. Dia ditipu lagi dengan ilmu syariatnya, Pak. Karena kesombongannya. Oke, ayat selanjutnya. Qala fa'annaka minal munzarin. Nah, jemaah, Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan. nah, inilah tanda kasih sayang Allah Rasul dan Adam kepada dia. Sayang nian Adam dengan dia tuh, Pak. Oke lah, aku beri waktu kamu. Tidak perlu langsung aku kutuk, aku rajam. Tidak perlu. Aku beri tangguh kamu untuk berpikir, untuk belajar kembali. Karena kamu sudah menjadi korban kesombongan. Terus, Pak? Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai hari yang telah ditentukan waktunya. Nah, jadi logika kita mengatakan bahwa dia minta tunda itu supaya dia berpikir kembali, ya, meninjau kembali sikap dia tuh. Baca selanjutnya, Pak. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, dia sudah mulai ngeper, tadilah ngomong Tuhan, kini lah ngomong mulia pula. Yang menarik adalah
pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Artinya Pak, si iblis ini sudah tahu program Allah itu menciptakan Adam dari diri yang satu. Daripada diri Adam itu akan diciptakan istrinya, dan dari mereka berdua akan diciptakan keturunannya. Bapak buka surat An-Nisa ayat 1. Ngeri ceritanya Pak. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبش منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan Dia menciptakan darinya pasangannya. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.